Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, tak henti-hentinya lisan kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat, masih memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam sebuah perkumpulan yang agung, dalam perkumpulan yang menyebut mengagungkan kekasih ya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mulia, sungguh beruntung daripada umat-umatnya Nabi Muhammad, yang dimana mereka memiliki hubungan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, maka penting bagi kita menghubungkan diri kita kepada Nabi Muhammad. Setiap hal dalam ibadah kita hubungkan dengan Nabi Muhammad. Bagaimana keadaannya Nabi Muhammad, bagaimana sedekahnya Nabi Muhammad, bagaimana ibadah takwanya Nabi Muhammad, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad. Ini seharusnya menjadi contoh kepada umatnya Nabi Muhammad. Maka dari itu kita duduk berkumpul di tempat ini. Setiap apapun yang ada di sini itu akan terhubung kepada Nabi Muhammad. Kita melihat di hadapan kita ada air putih, atau sebentar lagi akan ada keluar martabak atau nasi kebuli ataupun nasi uduk, kita tidak tahu yang keluar nanti diberikan makan kepada orang yang memuji Nabi Muhammad, maka makanan itu akan memiliki berkah. Kenapa? Ada hubungannya kepada Nabi Muhammad. Ini sekalian promosi nih guys ya. Jadi setiap apapun yang keluar atau setiap apapun yang terhubung kepada Nabi Muhammad, maka itu hubungan yang paling mulia kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana sahabat-sahabat dulu mereka mengeluarkan harta mereka untuk dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana salah satu sahabat daripada min ashabi Rasulillah, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini salah satu sahabat yang kaya raya. Ini sahabat Abdurrahman bin Auf, jika sedekah mengeluarkan hartanya, kalau bersedekah membantu agamanya Allah, harta yang dikeluarkan tidak sedikit, bukan hanya 100.000, bukan hanya 1 juta, bahkan melainkan ratusan juta. Beliau sedekahkan harta beliau untuk apa? Untuk di jalan agamanya Allah Subhanahu wa taala, untuk membantu dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Abdurrahman bin Auf, kau akan menjadi sahabatku yang paling terakhir masuk ke dalam surganya Allah. Ini Abdurrahman bin Auf, yang sahabat yang memiliki kaya raya, yang mengeluarkan hartanya, sedekahnya sangat luar biasa. Ketika mendengar tersebut, beliau bingung, ya Rasulullah, bagaimana mungkin ya Rasulullah aku bisa menjadi sahabat yang paling terakhir masuk ke dalam surgamu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, hartamu akan dihitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf bingung dengan ucapannya Rasulullah, takut ketika mendengar yang disampaikan Rasulullah. Abdurrahman bin Auf ini ingin masuk ke dalam surganya Allah lebih awal daripada yang disampaikan Rasulullah SAW. Bingung Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abdurrahman bin Auf mencari solusi. Bagaimana solusinya supaya Abdurrahman bin Auf ini menjadi orang yang paling miskin, menjadi orang yang tidak memiliki harta sedikit pun. Maka ketika itu Abdurrahman bingung,
Abdurrahman sudah tidak mendapatkan solusi. Tiba-tiba ketika itu daripada sahabat-sahabatnya Rasulullah, ketika mereka pergi melaksanakan sebuah peperangan, ketika mereka balik dari melakukan peperangan selama 3 bulan, mereka kembali ke kota Madinah. Ketika itu sahabat-sahabat yang lain mengatakan, ya Allah, ini kurma kita tinggal selama 3 bulan, ini kurma akan sudah pasti busuk, ini kurma sudah pasti rusak, ini kurma harganya akan jatuh. Kemudian ketika itu sahabat-sahabat mengeluh dengan keadaan situasi seperti itu, maka terdengar di telinga Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf menjadikan ini sebuah solusi. Abdurrahman bin Auf menjadikan ini sebuah kesempatan. Abdurrahman bin Auf mengumpulkan semua sahabat-sahabat yang dimana mereka memiliki pohon-pohon kurma dan bahkan kurma yang sudah busuk. Abdurrahman bin Auf mengumpulkan, kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, aku beli kurma kalian dengan harga yang berlipat ganda. Maka sahabat-sahabat yang lain bergembira. Sahabat-sahabat yang lain bergembira. Kenapa bergembira? Karena harga kurma yang busuk yang seharusnya harganya jatuh dibeli oleh Abdurrahman bin Auf dengan jumlah yang sangat mahal, dengan harga yang sangat mahal. Ketika itu sahabat yang lain bergembira, Abdurrahman bin Auf pun bergembira. Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, hari ini aku tidak memiliki harta apapun. Hartaku sudah melainkan harta yang aku miliki hari ini adalah kurma busuk. Tiba-tiba datang utusan dari kota Yaman. Ketika itu Raja Yaman mengutuskan, ada sebuah utusan yang pergi ke kota Madinah mencari sebuah obat. Karena saat itu di kota Yaman, mereka penduduk Yaman terkena sebuah penyakit, yang dimana penyakit ini tidak ada obatnya, melainkan obatnya hanya kurma busuk. Kemudian utusan tersebut bertanya kepada sahabat, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di mana ada orang yang menjual kurma busuk? Dari utusan dari Raja Yaman mengatakan, kalau seandainya ada obat atau kurma busuk, Raja Yaman mau membeli kurma busuk tersebut dengan harga yang berlipat ganda. Maka ketika itu tidak ada yang memiliki kurma busuk melainkan Abdurrahman bin Auf saat itu di kota Madinah. Maka ketika itu Abdurrahman bin Auf menginginkan agar menjadi orang miskin, tapi ketika itu Abdurrahman bin Auf yang senantiasa mengeluarkan hartanya bersedekah di jalan agamanya Allah, maka Allah ubah keadaan tersebut. Allah tidak menghendaki. Kenapa? Ketika kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah, mengeluarkan harta kita, menyedekahkan harta kita di agamanya Allah, maka harta itu tidak akan pernah kembali, maka harta itu tidak akan pernah habis, bahkan melainkan dia akan terus kembali dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kita duduk di dalam majlis mengagungkan Sayyidina Muhammad, memuliakan Sayyidina Muhammad, mengeluarkan harta kita, mengeluarkan tenaga kita untuk Nabi Muhammad, untuk perjuangannya Nabi Muhammad, untuk majlisnya Nabi Muhammad. Maka setiap apapun yang kita keluarkan untuk Nabi Muhammad, maka kelak Nabi Muhammad akan membalas semua yang kita lakukan karena Nabi Muhammad. Maka dari itu, gunakan kesempatan kita, gunakan waktu kita untuk Nabi Muhammad, hubungkan diri kita kepada Nabi Muhammad. Hari ini kita mengatakan dosa kita besar, hari ini kita banyak melakukan sebuah kelalaian, hari ini kita sering melanggar sebuah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita jadikan Sayyidina Muhammad adalah sebagai kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikan Nabi Muhammad, ya Allah, jadikan Nabi Muhammad bergembira dengan keadaan kami, ya Allah. Kalau seandainya Nabi Adam berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bihaqqi Muhammad, binuri Muhammad, bijahi Muhammad, ya Allah, yang Nabi Adam bertobat 450 tahun lamanya berdoa, bertobat kepada tidak diterima, 450 tahun lamanya tobatnya tidak diterima oleh Allah. Tapi satu kali Nabi Adam mengangkatkan tangan, Allahumma bihaqqi
Muhammad, Allahumma bi nuri Muhammad, Allahumma bi jahi Muhammad. Ya Allah, dengan keagungan kekasihmu Muhammad ya Allah, dengan kemuliaan kekasihmu Muhammad ya Allah, faghfirli ya Allah, terima tobatku ya Allah. Ini Nabi Adam berdoa mengangkatkan tangan memohon, dan di dalam doanya karena Nabi Muhammad, maka Allah ampunkan Nabi Adam karena bihaqqi Muhammad. Bagaimana dengan kita hari ini? Kita memiliki Nabi yang bernama Sayyidina Muhammad. Kenapa kita tidak meminta kepada Allah, ya Allah bihaqqi Muhammad, jadikan Nabi Muhammad sebagai wasilah dalam kehidupan kita. Memang kita mengatakan kita dosa besar, belum bisa melaksanakan sholat, belum bisa, kita masih melakukan maksiat, masih melakukan ini, masih melakukan ini. Ingat Allah Maha Rahim, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul ya ibadi, katakan kepada hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, hamba-hambaku yang mana Allah menyebut dengan kalimat-kalimat yang begitu indah di dalam Al-Quran. Allah tidak mengatakan, hei hamba-hambaku yang pendosa, hei hamba-hambaku yang peminum arak, hei hamba-hambaku yang penjudi, hei hamba-hambaku yang senantiasa hidupnya melakukan dosa. Tidak disebut dengan kalimat tersebut, melainkan Allah mengatakan dengan kalimat-kalimat yang begitu indah. Qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, hamba-hambaku yang melampaui batas, kata Allah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampunkan semua dosa-dosa hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwa ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Ini sudah jelas, ayat ini mengatakan kita dilarang oleh Allah, kita dilarang oleh Allah jangan sampai kita berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita kembali minta kepada Allah, memohon kepada Allah dalam setiap doa kita, mohonkan ampunan. Jadikan kita ini sebagai hamba-hamba yang mengakui kesalahan kita di hadapan Allah. Jangan sampai kita maksiat kepada Allah, kita melakukan dosa kepada Allah, tapi enggan untuk meminta ampun kepada Allah. Kita tidak tahu di detak jantung yang keberapa dan jantung ini akan berhenti. Maka dari itu gunakan setiap napas kita untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majlis ini menjadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita dikumpulkan di tempat ini, kelak di hari kiamat kita dikumpulkan bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.